Selamat datang di podcast Cerdas Cakap Berkarakter, podcast yang concern dengan isu-isu pendidikan dan juga sumber daya manusia. Pada sesi keempat ini kami masih bicara mengenai penerimaan siswa baru di DKI Jakarta khususnya. Bersama kami sudah hadir Bapak Immanuel Jahi, expert atau trainer disiplin positif. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Jom. Apa kabar? Oh baik. Alhamdulillah. Kali ini kita akan bicara PPDB dari perspektif hak anak, Pak Noel. Yeah. Hak anak dalam mendapatkan layanan pendidikan. Di dalam PPDB DKI Jakarta masih pro kontra, terjadi ketidakadilan dan sebagainya. Nah, di dalam disiplin positif, sepengetahuan saya itu ada paling tidak dalam teori disiplin positif itu ada 3 hak anak yang harus diperhatikan. Pertama, anak harus diterima. Kedua, anak harus dihormati. Ketiga, anak harus didengarkan. Itu kalau tidak salah seperti itu yang saya tahu, Pak Noel. Lalu kemudian di dalam dispo juga, anak itu adalah aktor sosial. Jadi tidak bisa dikesampingkan. Dia tetap punya hak untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya. Nah, ini kaitannya kemudian kalau saya kaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2004. Di dalam salah satu kutipan di perlindungan anak itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, di dalam seperti saya tadi katakan Pak Noel, di dalam proses PPDB di DKI Jakarta ini ada potensi pertama ke soal diskriminasi dan ketidakadilan. Misalnya diskriminasi terhadap usia misalnya. Di dalam PPDB DKI Jakarta ini, usia anak yang lebih tua itu berpotensi mendapatkan sekolah negeri ketimbang anak yang lebih muda. Itu yang pertama. Yang kedua, ketidakadilan. Hanya anak-anak yang bersekolah di negeri yang bebas biaya atau paling tidak murah. Nah, ini tentu saja menurut kami ada sebuah pelanggaran yang seperti tadi saya bilang ada ketidakadilan dan diskriminasi. Nah, dari sudut pandang Pak Noel sebagai expert atau pelatih disiplin positif yang paham betul mengenai hak-hak anak dan bagaimana menangani anak ya kan dalam proses tumbuh kembangnya, itu bagaimana Pak Noel apa yang sudah saya sampaikan itu menurut pandangan Pak Noel terhadap misalnya diskriminasi dan ketidakadilan? Iya, kalau kita bicara pertama ya satu-satu nih ya, ini banyak sih soalnya muatannya. Nah, pertama kita bicara tentang misalnya tentang hak anak ya. Hak anak. Kalau hak anak itu kan sebenarnya juga sudah diatur dari pertama, ada konvensi hak anak ya, di mana hak untuk memperoleh pendidikan itu juga menjadi salah satu faktor penting dalam dalam konvensi tersebut, dan itu harus dipenuhi paling tidak ada 4 sebenarnya ya, utama dari konvensi hak anak, dan salah satunya untuk memperoleh pendidikan itu. Nah, yang kedua bagi saya kalau kita bicara itu sebenarnya Undang-Undang Dasar sendiri, Undang-Undang Dasar RI sendiri juga sudah mengatur bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu satu keharusannya, itu amanat yang harus dijalankan oleh siapapun pemerintah di negara ini begitu. Jadi memang itu diatur konvensi hak anak, kemudian itu kan diratifikasi dalam salah satunya itu undang-undang yang tadi Pak Jum saya undang-undang perlindungan anak tahun undang-undang nomor 35 tahun 2014. Dan 2014. Jadi itu sebenarnya sudah diatur ya. Jadi dari segi pemerintahan ataupun dari negara sendiri juga sudah berupaya untuk memberikan perlindungan
terhadap anak dan perempuan sebenarnya ya. Ini dalam Undang-Undang 35 untuk untuk melindungi ini, karena memang dalam banyak hal memang ini rentan terhadap masalah-masalah sosial, kekerasan dan seterusnya. Jadi memang kenapa itu harus diatur, karena memang mereka rentan dan perlu dilindungi oleh negara begitu. Nah, negara sudah melakukan itu. Cuma memang ada banyak hal juga Pak Jum yang memang saya setuju juga mungkin dengan Pak Jum, terjadi proses ketidakadilan di mana-mana begitu ya. Kenapa sekolah negeri gitu kan? Begitu. Nah, pilihan pada negeri atau swasta ini kan juga banyak hal. Mungkin negeri lebih murah, swasta lebih mahal. Dalam konteks lain mungkin, dalam arti tertentu mungkin standar pendidikan mungkin memang ada sekolah swasta yang juga bagus, sangat bagus. Tetapi untuk bisa sekolah itu kan tidak semua orang bisa. Mahalnya minta ampun begitu kan. Nah itu yang itu. Nah, memang pertanyaan saya kemudian kalau begitu, kenapa hanya sekolah negeri saja yang memperoleh subsidi sehingga dia murah? Begitu. Toh sebenarnya mencerdaskan kehidupan bangsa ini juga terjadi pada sekolah-sekolah swasta yang melakukan itu kan. Dan Undang-Undang Pendidikan juga sudah mengatur kan, masyarakat bisa menyelenggarakan itu begitu. Jadi sebenarnya pemerintah punya tugas untuk juga memang menyetarakan semua begitu sekolah. Subsidi juga harus ada begitu. Kan bukan cuma sekolah negeri yang mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konteks itu, memberikan pendidikan. Jadi sehingga kalau semua itu bagus kan, pilihan sekolah kemana saja kan bisa begitu. Bisa. Jadi itu memang saya setuju, persoalan itu memang masih ada di Indonesia ya, walaupun sudah diatur dalam undang-undang ataupun regulasi yang ada, tetapi pada arus pelaksanaannya memang masih banyak kekurangan yang harus diatasi begitu Pak Jum itu. Nah, terkait ini Pak Noel, kalau dari sisi, meskipun ini belum ada penelitian secara mendalam ya, dari sisi misalnya tadi Pak Noel, kalau anak tidak diterima di sekolah negeri, tidak sesuai harapannya, kemudian secara pasti dia akan kecewa. Berdasarkan apa yang Pak Noel ketahui selama ini sebagai trainer disiplin positif, dalam ciri perkembangan, pasti Pak Noel tahu kan apa aja yang akan dialami atas kekecewaan anak ini. Nah, meskipun saya katakan tadi, ini belum ada penelitian secara mendalam dampak dari tidak diterimanya anak ke sekolah negeri gitu. Nah, menurut Pak Noel ini kira-kira punya dampak yang apa, nantinya dia akan melakukan kalau di dalam disiplin positif perilaku yang tidak tepat itu akan tumbuh, bahwa kemungkinan itu ada saja ya, bahwa kalau orang kecewa itu bisa saja, anak juga pasti bisa saja kecewa ya dari aspek itu. Nah, memang ada pengalaman juga begitu. Kadang begini, bukan cuma itu ya. Wah, dia udah tahu dia akan masuk di sekolah ini begitu. Dia sudah mempersiapkan diri gitu. Misalnya untuk masuk ke sekolah negeri yang baik, dia harus belajar karena ada syarat-syarat minimal yang harus dia penuhi untuk bisa masuk pada sekolah tertentu misalnya. Nah, dia sudah siap belajar betul dan hasilnya juga baik begitu, karena memang dia berupaya untuk itu. Nah, tiba-tiba kemudian karena hal-hal tertentu dia tidak bisa masuk ke sekolah yang dia ingin. Wah, itu jangankan anak, kita semua kalau kita sudah berusaha juga itu pasti kecewa begitu kan. Seperti yang saya katakan tadi di awal, itu anak yang cerdas ini kemudian yang sudah mempersiapkan umurnya muda ternyata kalah sama yang lebih tua. Ini memang membuat dampak yang saya kira juga. Saya tidak tahu ya kenapa prioritasnya. Kan ada batas minimal ya, masuk misalnya 7 tahun. Terus ada yang 7,5 tahun. Berarti 7,5 tahun itu yang punya hak. Bukan hak, tapi diprioritaskan untuk masuk. Nah, saya tidak tahu kenapa sampai ada keputusan seperti itu begitu loh. Kenapa? Ya saya itu ya. Tapi
saya kira itu juga kurang tepat ya, Ya. ya kurang tepat. Kalau memang mau begitu, kenapa tidak diseleksi? Kalau memang harus ada itu, kenapa tidak diseleksi? Sehingga oh ya, anak juga tahu. Oh ya, memang saya tidak bisa, lebih mudah kan menjelaskan ke anak kalau oh iya kamu kurang, kamu harus lebih belajar lebih ini karena memang hasil tesnya begini atau hasil seleksinya menunjukkan begitu. Itu akan lebih mudah kan anak menerimanya daripada kamu umurmu baru tepat 7 tahun sedangkan itu sudah 7,5 tahun misalnya. Loh, terus mau agak sulit menjelaskan itu kepada anak kan, daripada kalau hasil lebih baik daripada begitu kita seleksi saja begitu. Kalau saya ya. Terkait soal solusi nih Pak Noel. Nah, saya mau minta solusi karena Pak Noel biasa melakukan training disiplin positif buat anak-anak yang kecewa Pak Noel. Buat anak yang kecewa ini, apa solusi yang orang tua harus lakukan menyampaikan kegagalannya dia supaya anak ini tetap punya semangat untuk terus belajar. Kira-kira solusinya apa buat orang tua nih Pak Noel untuk anaknya supaya jangan dia jadi hilang semangatnya. Oke. Yang sebenarnya kalau itu terjadi ya, sebenarnya yang tidak kecewa, yang kecewa itu bukan cuma anak tapi pasti orang tua juga. Betul. Pasti orang tua. Nah, ini masalah ya. Ini akan masalah buat kalau orang tua juga kecewa. Betul. Kalau orang tua kecewa kan dia banyak protes, kemudian dia tetap tidak bisa terpenuhi harapannya. Nah, ini kan juga akan lebih berpengaruh kepada anak gitu kan. Lebih berpengaruh kepada anak. Memang ini agak sulit bagi saya. Yang pertama itu ya orang tua, tapi bagaimana orang tua bisa menerima? Ini memang tidak, kita sepakat dulu ya. Memang itu tidak tepat caranya itu menerima. Saya kira itu belum tepat kalau hanya memprioritaskan. Berarti masih ada masalah akses kan yang tidak tepat juga. Jadi yang paling pertama ya orang tua tidak boleh kecewa juga, tidak boleh menunjukkan, pasti kecewa, tapi itu juga tidak boleh menunjukkannya kepada anak karena itu akan berdampak lebih berat begitu. Nah, memang saya punya pengalaman juga terhadap hal ini ya. Betul, itu ada juga saudara yang begitu, anaknya sudah belajar keras akan masuk di sini, tetapi karena aturan-aturan itu akhirnya dia tidak bisa masuk. Yang celakanya adalah anaknya tersebut kemudian tidak mau sekolah. Iya, itu persoalannya. Ya, ini persoalan. Ada persoalan begitu yang sulit. Nah, persoalannya juga orang tuanya juga kecewa, jadi mau menguatkan anak, memberi penguatan kepada anak juga sulit ya, karena mereka sendiri juga sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan begitu terhadap dalam melihat kondisi anak tersebut begitu. Jadi yang paling pertama ya itu harus peran orang tua juga besar ya, lingkungan. Ya, kalau tidak bisa masuk sekolah yang diharapkan bukan berarti lepas semuanya. Jadi anak harus dibawa, anak kemudian tidak bisa masuk sekolah tersebut terus anak tidak bisa apa-apa, itu juga orang tua harus punya punya kemampuan untuk juga bisa memberi penguatan kepada anak begitu, bahwa dorongan positif ya. Iya, memberikan dorongan, penguatan positif kepada anak bahwa dia bisa mencapai cita-citanya tanpa juga mungkin tidak harus melalui sekolah yang ada begitu. Ya, kalau orang tua mampu, dia bisa saja sekolahkan anak ke sekolah yang baik, memang dikenal punya kualitas yang baik begitu. Nah, persoalannya kalau orang tuanya kelompok miskin kelompok miskin itu kan kemudian harus pasrah pada atau mencari sekolah sesuai dengan standar kemampuan mereka. Nah, itu kemudian anak harus diberi penguatan, kemudian bisa saja juga anak diberi contoh-contoh tentang banyak juga orang yang berhasil di dunia ini tanpa harus juga bersekolah di sekolah yang baik begitu kan. Ada banyak contoh di negara ini. Terus dengan anak diberi penguatan itu ya dengan contoh-contoh yang ada dan seterusnya, ya diharapkan
anak bisa keluar dari kekecewaan tersebut dan berperilaku positif begitu terhadap itu. Ya. Dalam catatan saya nih Pak Nur, dalam catatan saya selama ini berkecimpung dalam mengadvokasi pendidikan, saya nih curiga nih dengan Pemprov DKI terutama dalam karena di dalam petunjuk teknis penerimaan siswa baru ini, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dimasukkan. Iya. Tadi juga saya sudah sampaikan bahwa proses ini kemudian memuat berpotensi ada ketidakadilan dan ada diskriminasi. Nah, menurut Pak Noel, apa yang harus dilakukan Pemprov agar paling tidak kita mencegah anak-anak yang kecewa ini, yang tidak diterima di sekolah negeri ini, dia kan mencegah untuk dia patah semangat atau apalah namanya. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah? Karena pemerintah kan punya sumber daya yang cukup sebetulnya untuk mengatasi potensi terjadinya anak-anak yang nanti kehilangan semangat dalam belajar. Jadi begini, kenapa saya memilih sekolah A bukan sekolah B misalnya? Gitu kan? Atau kenapa Pak Jum ingin menyekolahkan anak Pak Jum di sekolah A dan bukan sekolah B? Ya kan? Pasti Pak Jum punya harapan, kriteria. Paling tidak dalam pikiran orang tua ataupun anak, sekolah A ini sekolah yang baik, berkualitas. Karena itu saya sebaiknya masuk ke sekolah A daripada sekolah B. Nah, kalau bertanya tentang Jakarta dan Pemprov, maka saya pikir begini, itu yang saya bilang dari awal ya, sekolah-sekolah ini disamakan dong kualitasnya. Saya mau masuk sekolah A atau sekolah B itu pilihan kayak sonasi, ya terserah saja. Itu jadi tugas pemerintah lah ya. Jadi saya bisa pilih sekolah mana saja. Begitu, sekolah mana saja. Kenapa? Karena semua sekolah kualitasnya sama. Atau paling nggak beda-beda tipis, wajar lah, begitulah. Tetapi kalau saya masuk sekolah itu, ini kualitas guru-gurunya baik, begitu. Ya, saya akan belajar baik, punya fasilitas yang baik. Jadi itu tugas pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa juga sekolah-sekolah itu, karena memang ada banyak sekolah yang memang abal-abal begitu. Maaf Pak Jum ya. Betul. Maaf Pak Jum. Di dekat rumah saya ada namanya sekolah jam 9. Gitu. Masuk jam 7, jam 9 keluar sudah pulang. Gitu ya. Karena guru tidak ada, fasilitas itu jendela sudah. Nah, ini yang sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sekolah yang swasta. Tapi persoalannya kan harusnya dievaluasi sekolah-sekolah begitu oleh pemerintah. Bahkan itu kan diintervensi kalau memang itu kalau memang itu terjadi begitu. Nah, sekarang sonasi. Persoalannya sonasi, tetapi tiba-tiba anak harus dapat masuk sekolah yang abal-abal gitu, mau gitu. Loh, kalau saya orang tua, saya berpikir 10 kali gitu kan untuk bisa menyekolahkan anak saya di tempat itu. Nah, persoalan lain juga lagi, sonasi ini juga masih membawa masalah lebih lanjut begitu kan. Sistem ini kalau Pak Jun bilang penerimaan siswa baru ini kan sekarang ini sudah mau mulai gini sudah mulai. Nah, ini kan banyak masalah, proses pendaftaran yang secara online dan seterusnya itu juga membawa masalah. Betul. Ya, ini kan menjadi lahan panen yang baru gitu dalam tanda petik. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada pengalaman dengan tetangga saya juga, ini real gitu ya. Putar pusing, tidak tahu cara mengisi online dan seterusnya, pergi pendaftaran disuruh ngisi itu putar-putar, akhirnya harus bayar guru atau operator untuk mendaftarkan anak bisa mengisi online. Ya, itu juga ada masalah lain di sistem pendidikan itu. Jadi dengan kata lain, bahwa sesungguhnya meskipun di Jakarta masih banyak orang tua murid atau warga yang sebetulnya tidak paham mengenai teknologi daftar online. Iya, tidak menjamin. Banyak juga ini orang kelas bawah begitu kelas bawah di Jakarta yang memang jarang bersentuhan dengan teknologi gitu loh. Begitu. Pegang ada handphone, tapi bagaimana menggunakan handphone itu secara maksimal juga
susah. Begitu. Kalau TikTok atau Facebook lebih jago, ya, daripada harus membuka form, mengisi form dan seterusnya. Oleh karena itu saya usul kalau memang untuk pendaftaran begitu seperti pernah kita diskusi dulu, kenapa tidak kerjasama dengan pemerintahan desa atau kelurahan begitu kan, hire satu orang tenaga begitu, atau mereka yang untuk membantu masyarakat di lingkungan situ aja untuk itu, daripada harus bayar 200.000, lebih baik dia bayar administrasi 10-15.000 kan, ya untuk biaya print, listrik, dan mungkin juga menggaji tenaga dalam waktu tertentu khusus untuk itu. Oke, jadi bagian terakhir tadi kalau menurut Pak Noel bahwa kelompok-kelompok kepentingan pemangku kepentingan ini selain dinas pendidikan juga masyarakat didorong seperti kelurahan, RW, bahkan kalau perlu membantu masyarakat untuk itu bisa dilakukan. Mudah-mudahan ini bisa juga didengar oleh Dinas Pendidikan dan Pemprov, karena kelurahan itu juga bagian dari struktur organisasi di pemerintahan. Terima kasih Pak Noel. Terima kasih Pak Jum. Masukan dan sarannya. Terima kasih. Ini bisa didengar oleh pemerintah karena pro kontra proses PPDB ini masih berlangsung, ya kan, terutama karena memang daya tampung yang terbatas di sekolah negeri. Kira-kira akan ada 78.000 anak yang tidak akan tertampung di sekolah negeri dan dia harus di sekolah swasta, dan sekolah swasta mereka harus bayar. Ini saya kira yang menjadi beban warga, beban orang tua murid dari kelompok-kelompok miskin ketika dia harus menyekolahkan di sekolah-sekolah swasta yang bayar itu. Terima kasih kepada pemirsa podcast Cerdas Cakap Berkarakter. Silahkan melakukan komen, like, and subscribe untuk podcast ini supaya kami bisa berkembang lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih.